Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, let me introduce myself. My name is Fatin Sasabila from the 10th grade of Rufaida Social Science SMA Islam Terpadu Mentar Ilmu Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari sosio-scientific isu saya yang berjudul Perang Antara Rusia dan Ukraina dari Sudut Pandang Sosial. Tolong disimak ya. Yang pertama saya akan membahas pertanyaan nomor 1, yaitu mengenai kronologi sebab-sebab terjadinya perang Rusia dan Ukraina. Bermula pada 1 Desember 1991, di mana 90% warga Ukraina menyetujui referendum kemerdekaan dari Uni Soviet. Akhirnya, pemimpin Uni Soviet saat itu mengundurkan diri pada 25 Desember 1991 dan menjadi tanda runtuhnya Uni Soviet. Setelah itu, Presiden Ukraina, Belarusia, dan Rusia bertemu secara resmi untuk membubarkan Uni Soviet. Kemudian, Ukraina merdeka secara de jure atau berdasarkan hukum dan diakui oleh komunitas internasional. Pada tahun 2013, Ukraina terkena krisis dengan adanya protes besar-besaran di ibu kota Kiev pada November 2013. Saat itu, massa memprotes keputusan Presiden Ukraina yaitu Viktor Yanukovych yang menolak kesepakatan integrasi ekonomi yang lebih besar dengan Uni Eropa karena kepemimpinan Yanukovych cenderung pro-Rusia. Puncak dari konflik ini terjadi pada Februari 2014 ketika parlemen Ukraina melengsarkan Yanukovych dari kursi pemerintahan dikarenakan terjadinya pertumpahan darah dalam demokrasi dari penolakan atas kesepakatannya. Pelengseran tersebut menyebabkan konflik di dalam pemerintahan Ukraina. Pemerintahan terbagi menjadi dua kubu, yaitu pro-Eropa dan pro-Rusia. Di tahun 2014, Crimea meminta kepada Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik dalam negerinya. Rusia pun menerima permintaan itu dan mengirimkan pasukan untuk menduduki Crimea karena letak geopolitik Crimea yang strategis dan dapat digunakan untuk memperkuat pengaruhnya di Eropa Timur dan Timur Tengah. Uni Eropa mengecam tindakan itu. Pada akhir Februari 2014, kelompok Rusia dan anti pemerintah melakukan demonstrasi yang berlangsung di kota-kota besar di seluruh timur dan selatan Ukraina. Protes di wilayah Donetsk dan Luhansk telah berubah menjadi pemberontakan separatis bersenjata. Hal itu mendorong pemerintah Ukraina untuk melancarkan serangan militer balasan, sehingga muncullah konflik bersenjata di Donbas. Sejak Februari 2015, Rusia dan Ukraina telah berusaha untuk mengakhiri kekerasan melalui perjanjian Minsk dengan Prancis dan Jerman sebagai penengah. Perjanjian itu mencakup ketentuan untuk gencatan senjata, penarikan senjata berat, dan kontrol penuh oleh pemerintah Ukraina atas seluruh zona konflik. Namun, upaya itu gagal. Konflik ini diperparah dengan keinginan Ukraina yang ingin bergabung dengan North Atlantic Treaty Organization atau biasa disebut dengan NATO. Jika Ukraina berhasil bergabung dengan NATO, maka NATO dapat menempatkan infrastruktur militer di wilayah Ukraina dan itu akan mengancam Rusia. Maka dari itu, Rusia melarang Ukraina untuk bergabung dengan NATO. Presiden Rusia yaitu Vladimir Putin mengakui kemerdekaan dua wilayah separatis pro-Rusia di Ukraina Timur, yakni Donetsk dan Luhansk pada Senin 21 Februari 2022. Dia menuduh Barat telah merendahkan masalah keamanan Rusia selama bertahun-tahun dengan memindahkan NATO ke timur dan menempatkan infrastruktur militer yang lebih bebas di perbatasan Rusia. Puncaknya, Presiden Putin menyerukan untuk melakukan penyerangan ke wilayah Rusia pada Kamis 24 Februari 2022. Lanjut ke pembahasan soal nomor 2 yaitu penyebab Ukraina menolak anggapan bahwa Ukraina bagian dari peradaban Rusia. Presiden Vladimir Putin pernah mengklaim bahwa Rusia dan Ukraina adalah bagian dari peradaban Rusia. Melihat dari sejarah, kita dapat melihat bahwa memang benar Ukraina, Rusia, dan Belarusia lahir di tepi sungai Dnieper di Kievan Rus. Akan tetapi tetap Rusia dan Ukraina memiliki perbedaan secara bahasa, sejarah, dan pandangan politiknya. Klaim Putin juga terus dibantah oleh pihak Ukraina. Ukraina juga pernah melakukan revolusi sebanyak 2 kali menentang Rusia, yakni pada tahun 2005 pada saat Revolusi Orange dan 2014, yang berhasil melengsarkan mantan presiden Ukraina yang pro-Rusia, Viktor Yanukovych. Lanjut ke soal nomor 3 yaitu peta Uni Soviet dan Ukraina sebelum dan sesudah konflik. Bisa dilihat di sini, ini adalah peta yang sudah saya buat yang terdiri dari 3 gambar. Yaitu pada gambar pertama terdiri dari peta Uni Soviet, di gambar kedua merupakan peta Ukraina sebelum konflik, dan di gambar ketiga merupakan peta Ukraina sesudah konflik. Kita akan melihat lebih detail pada gambar pertama terlebih dahulu yaitu peta Uni Soviet. Terlihat jelas di sini bahwa Uni Soviet merupakan negara yang luas sebelum pada akhirnya terpecah menjadi 15 negara yaitu Rusia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Ukraina, Moldova, Georgia, Armenia, Azerbaijan, Kazakhstan,
Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgistan, dan Tajikistan. Lalu kita beralih ke gambar kedua. Di gambar kedua ini terlihat bentuk negara Ukraina ketika belum terjadinya konflik. Dan kita lihat perubahan bentuk negara Ukraina ketika sudah mengalami konflik pada tahun ini. Bagian negara Ukraina yang diwarnai oleh warna merah merupakan bagian negara Ukraina yang sudah diserang oleh Rusia. Di sini terlihat beberapa kota di Ukraina seperti Chernihiv, Sumy, Kharkiv, Luhansk, Donetsk, Mariupol, Zaporizhia, Mykolaiv, Kherson, Simferopol, dan Yalta. Itu merupakan bagian dari Crimea yang juga sudah diserang oleh Rusia. Dan kota-kota seperti Pervomaisk sangat rawan sekali untuk diserang juga oleh Rusia. Dan peta ini digambar berdasarkan data pada tanggal 15 Maret 2022, di mana terlihat jelas sekali perubahan bentuk dari negara Ukraina ketika sebelum terkena konflik dan sesudah terkena konflik. Lanjut ke soal nomor 4 bagian A. Negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Rusia dan Ukraina. Yang pertama, saya akan membahas negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Ukraina terlebih dahulu. Yang pertama ada negara Montenegro. Ukraina dan Montenegro bekerjasama dalam perjanjian perdagangan bebas yang meliputi perdagangan barang, jasa, dan penyelesaian sengketa. Yang kedua ada negara Makedonia. Ukraina memiliki hubungan kerjasama ekonomi dengan Makedonia dalam perjanjian perdagangan bebas yang mencakup penghapusan pembatasan perdagangan di barang industri dan pertanian, menyediakan kondisi untuk persaingan yang adil dalam perdagangan, penciptaan kondisi untuk promosi investasi lebih lanjut, pengembangan proyek investasi bersama, dan juga perlindungan kekayaan intelektual dan kerjasama antara para pihak di pasar negara ketiga. Ketiga, negara bagian EFTA yang terdiri dari Swiss, Norwegia, Islandia, dan Liechtenstein. Dilakukannya perjanjian perdagangan bebas oleh Ukraina dan negara-negara anggota EFTA sebagai bentuk hubungan kerjasama ekonomi. Dalam perjanjian ini meliputi perdagangan barang, yaitu produksi industri, pertanian, ikan dan laut, jasa, dan penyelesaian sengketa. Lanjut ke negara yang memiliki hubungan kerjasama ekonomi internasional dengan Rusia. Yang pertama ada negara Botswana. Bentuk kerjasama perdagangan antara Rusia dan Botswana sudah diatur dalam perjanjian perdagangan pada tahun 1987 dan perjanjian kerjasama ekonomi dan teknik pada tahun 1988. Yang kedua ada Uni Eropa. Rusia dengan Uni Eropa memiliki hubungan kerjasama dalam perjanjian kemitraan dan kerjasama, atau bisa disebut dengan PCA. PCA mencakup hubungan politik, ekonomi, dan kultural antara Rusia dan Uni Eropa yang berfokus pada perdagangan, investasi, dan hubungan ekonomi yang harmonis. Yang ketiga ada Maroko. Rusia dan Maroko sudah memiliki hubungan bilateral yang sangat lama. Bukti kerjasama di bidang ekonomi antara kedua negara tersebut bisa dilihat pada tahun 2019, di mana Rusia dan Maroko sepakat untuk berinvestasi ke kilang minyak di Muhammadiyah yang sudah mati sejak 2015. Lalu nomor 4 bagian B, komoditas pertambangan dan pertanian yang dihasilkan oleh negara Ukraina dan Rusia. Pertama ada komoditas jagung yang dihasilkan oleh Ukraina dengan jumlah produksi 42 juta ton di tahun 2022. Kemudian ada komoditas gas alam yang diproduksi oleh Rusia dengan jumlah produksi 638,5 miliar meter kubik di tahun 2020 dan komoditas minyak bumi yang diproduksi juga oleh Rusia dengan jumlah produksi 10,7 juta barel per hari di tahun 2020. Lalu di bagian C-nya, negara yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina dan komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global. Negara yang paling terkena dampak akibat tragedi perang Rusia dan Ukraina adalah Eropa. Sedangkan komoditas terbesar yang mempengaruhi perekonomian global adalah komoditas gas alam dan minyak. Soal nomor 5, internalisasi keislaman yang berkaitan dengan konflik antara Rusia dan Ukraina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasirim laqadir. Yang artinya diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Quran Surat Al-Hajj surat ke-22 ayat 39. Makna dari ayat tersebut adalah orang-orang yang merasa dizolimi atau dalam konteks perang ini yaitu merasa terancam, maka diperbolehkannya melakukan pembelaan diri namun tidak harus menempuh jalan perang. Perang boleh dilakukan pada situasi khusus ketika jalan damai tidak memungkinkan dan hindarilah perang jika jalan damai masih memungkinkan untuk dilakukan. Sekian presentasi dari hasil proyek saya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.